sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembebanan gempa pada bangunan menggunakan bangunan 3 lantai menggunakan SAP 2000. Pertama kita buat untuk bangunannya 3 lantai. Base kita kasih 2 juga. Tingginya 4, tapi akan saya edit nanti, dan panjang lebarnya juga 4. Nah, kita edit untuk ketinggian di bagian lantai 2 dan 3 akan menggunakan ketinggian 3,5 seperti ini. Jika sudah, kita oke. Jadi lihat seperti ini bentuk bangunan yang akan saya buat. Selanjutnya adalah kita membuat material terlebih dahulu. Material pertama adalah konkret atau beton. Kita menggunakan beton K300, jadi kita menggunakan 300 saja. Kemudian kita masukkan berat jenis dari beton menggunakan kilo sebesar 2400, kemudian pindah ke Newton milimeter untuk memasukkan modulus elasticity sebesar 23.500 kalau tidak salah MPa dengan FC 25 MPa. Nah, tentu saja juga membuat material ripper atau baja tulangan. Ripper, oke. Kita akan BJTS 40 dengan berat jenis segini. Terus kita pindah ke Newton milimeter lagi, masukkan modulus elastisitas. Setelah itu FY 390 dan FU 50. Setelah ini selesai, ada BJTS dan konkret ke 300. Selanjutnya kita membuat materi sektor problematis. Nah, kita pertama buat untuk kolom. Kita akan menggunakan kolom 500 kali 500 5. Nah, material ini menggunakan konkret K300 modifier. Menurut SNI itu materialnya itu 0,7, bisa dilihat di SNI. Untuk kolom itu 0,7. Sudah benar semua, oke. Nah, ini kita menggunakan warna biru muda. Oke, setelah kolom selesai kita juga menambahkan balok. Kita akan butuh balok anak dan balok utama. Balok utama kita menggunakan 450 kali 600. Kita menggunakan 300 lagi satu modifier. Untuk balok untuk bagian moment of inertia terisi 0,35 dan torsi sekitar 0,25 seperti ini. Oke. Di sini diganti dari kolom menjadi beam dan untuk remote 5. Nah, oke, menggunakan warna pink, bisa dilihat. Oke, terus untuk mempercepat kita akan add copy of ini. Setelah untuk anak kita menggunakan 350 kali 500. Ini sama, oke. Kita menggunakan warna abu-abu. Setelah sudah ada balok 1, balok 2 dan kolom, oke, selanjutnya kita membuat area section atau plat. Terus menggunakan shell. Plat pertama kita buat 15. Sini kita ganti sesuai dengan ketebalan plat 15. Biasa ke 300. Wire ini diganti menjadi 0,25 sampai bending menjadi 0,25 semua. Untuk peraturan mengenai modifier bisa dilihat di SAP ya teman-teman.
di SNI teman-teman. Sudah semua. Oke, ini harus self ya. Selesai. Oke, setelah itu kita aplikasikan yang sudah kita buat ke sini. Pertama adalah kolom, sign, frame, dan section. Masukkan 500 kali 500 apply. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk hello. Menggunakan blok 1 apply. Oke, sudah. Nah, terus kita akan pindah ke sini. Ini quick draw secondary beam, ganti ke blok 2, kita menjadi continuous, dan ini 1. Kita tambah ini. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan juga yang lain. Cepat aja teman-teman. Nah, sudah semua terpasang terus. Selanjutnya adalah quick draw area. Kita mulai dari yang terbawah. Kita menggunakan plat 15 untuk lantai 1 dan lantai 2, untuk plat lantai, dan untuk plat atap. Oh, kita belum buat plat atap. Maaf teman-teman, kita lagi di define section, area section. Ini kita buat yang B12. Kita tentukan warnanya menggunakan apa ini, 300 bayar sama. Oke. Nah, kita lanjutkan video ini, kita ganti menggunakan V12 untuk plat atap. Nah, sudah seperti ini. Setelah ini selesai, bisa kita cek teman-teman menggunakan ini section, dan ini extrude. Bisa dilihat ya teman-teman, kolom berwarna biru muda, balok utama berwarna ungu, kolom berwarna abu muda, dan balok anak abu yang lebih tua, dan plat atap warna pink. Sudah seperti itu, kita lanjutkan step berikutnya. Sebelumnya ini kita kembalikan dulu agar tidak berat. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah, kemudian kita lanjutkan pertama select all, assign frame, automatic frame mesh. Kita kesatukan semuanya seperti ini. Sudah. Jangan lupa bagian join di bawah. Ini kita ganti ke jepit tumpuannya. Jepit. Nah, sudah ganti kotak-kotak semua, jadi lihat ini. Selanjutnya adalah kita masukkan, kita buat area mesh. Kita untuk mempercepat, kita seperti ini aja. Area section kita pilih. Nah, sudah kita pilih semua. Lalu ke assign area, otomatis mesh area. Untuk kemudian kita 10 kali 10. Nah, ini 10 selesai, kita apply dan oke. Nah, sudah semua untuk pemodelan sudah selesai seperti ini. Selanjutnya adalah pembebanan. Pembebanan pertama kita buat ke pattern dulu.
update, kita pada STL atau super dead load. Ini super dead add-nya, terus juga ada ban hidup live. Di sini sudah live. Nah, kita tinggal beban ini, oke. Nah, selanjutnya kita masukkan bebannya. Nah, untuk memasukkan beban kita per lantai ya teman-teman. Kita dari lantai paling atas lebih dahulu, select semua, assign area load uniform cell, kita STL terlebih dahulu. Ini menurut perhitungan yang sudah saya lakukan sebelumnya, itu untuk STL di atap itu 0,73 kN. Kita apply. Nah, lagi select area load uniform cell, STL kita masukkan beban hidup di atap sekitar 1, apply. Nah, terus untuk bagian samping-sampingnya itu untuk ada dinding parapet setinggi 1 meter. Nah, untuk itu kita masukkan assign frame, ini frame load distribute STL 2,5 km Newton, apply. Nah, udah. Untuk dapat melihat, kita bisa ke display, show support sign. Kita pindah ke sini dulu, display, terus ke STL lain. Nah, bisa terlihat kan ini untuk beban distribut. Terus kita lanjutkan ke lantai 2, plat lantai. Ini benar dan tinggalan di sini ke ya teman-teman. Berarti kita harus ke ini dulu, continuous. Nah, ini kan sudah. Jadi kita harus mengulang langkah yang sebelumnya. Itu Ctrl A, assign frame atau take frame mesh. Nah, ini kita ulang lagi. Nah, sudah. Terus di sini kita bisa tambahkan lagi bebannya seperti tadi. Nah, terus kita lanjutkan, kita select semua, assign area load uniform cell. Beban hidup di plat lantai itu ada 3,59 kN. Apply. Oke, select di assign area load uniform cell, terus ada STL 1,51. Ini saya udah ingat karena saya udah bikin ini beberapa kali ya, jadi sudah di luar kepala. Terus seperti biasa, seperti sebelumnya, kita gunakan untuk dinding, ini dinding bata setinggi 3,15, assign frame load distribute STL, ini berarti 7,9 bukan dari untuk bautnya. Nah, sudah terbuat di sini. Selanjutnya adalah lantai, buat lantai untuk lantai 2. Kita sebelum ini select semua dulu, assign area load, STL nya sama, satu bayar saja, assign area load, ini juga sama 3,59. Terus untuk beban dinding juga sama, dinding total 3,15 meter. Sign frame tersebut akhirnya masih sama. Lain. Oke, semuanya sudah masuk untuk beban-bebannya. Selanjutnya adalah pembebanan gempa. Sini define buat pattern,
kita tambahkan ada yang namanya seismic arah X. Kita masuk ke code, ini harus di AC716 karena sesuai dengan SNI. Kita masukkan, terus SC code juga sama. Nah di sini perlu dimodify untuk desain spektral access ini. Ini harus mengambil di RSA Cipta Karya, bisa kita lihat RSA Cipta Karya desain spektra. Nah untuk koordinat yang saya gunakan sebelumnya itu ini. Nah bisa dilihat untuk SS besar ini dan S1 sebesar ini. Kita menggunakan target sedang kira-kira seperti ini, bisa kita masukkan S 1,2474 dan S1 0,529 dengan berat 6. Ini ganti 1,2474 S1 0,5291 long berat itu 6. Set kelasnya D. Ini sudah sesuai teman-teman dengan ini, maaf dengan ini. Nah terus untuk user define itu menggunakan perhitungan sesuai dengan SNI, dan dari perhitungan saya menambahkan waktu 0,4 detik. Ini ini arahnya kan kita X, jadi masih X. Oke, dan SY juga kita modify 1,2474 0,5291 6 di ini sama user define kita 0,4 dan arahnya kita jadi Y. Oke, ini sudah. Selanjutnya adalah menentukan beban dinamiknya, karena baru seismic dinamik belum. Nah, untuk menentukan beban dinamik kita harus ke define, ke function, kita respon spektrum. Ini kita juga harus menggunakan AC716. Nah ini kita nama ke RSA, kan respon spektrum RS menggunakan kota Bandung, tersamakan 1,2474, satunya 0,5291, yang periodnya ada di 6, set kelasnya di seperti ini. Oke. Nah setelah kita menentukan beban dinamik, kita masuk ke define ke load case untuk memasukkan beban dinamiknya. Kita menggunakan quick dynamic arah X yang pertama, berubahnya respon spektrum. Ini dari hasil perhitungan juga di skala tebal sudah 1,2263, bisa kita lihat ya, 1,2263 untuk skala gembak. Kita masukkan, kita oke. Terus atau copy aja untuk membuat cepat, jadi Y spektrum kita edit ini, masukkan ke 2, modify kedua sama-sama. Oke, selanjutnya setelah itu masuk data, define masuk data, kita admin aja. Untuk pembagiannya itu bukan 1, STL juga 1, tapi untuk live itu cuma 30% atau 0,3, itu 30 menit sudah masuk. Oke. Nah, setelah itu selesai, kita select all untuk menentukan joinnya, constraint. Nah ini belum ada kita buat, tapi diagram, masukkan diagram Y, jangan lupa untuk centang ini. Oke, pilih apply.
Nah, setelah ini tinggal kita masukkan di load combination. Nah, ini ada banyak, ada dilihat ada 18 load combination: beban mati struktur, beban mati tambahan, beban hidup, beban kembar arah X, kembar dinamik, dan kembar dinamik arah Y. Ada 18, dan kita akan masukkan satu persatu. Kombinasi pertama itu ada date dan STL sama-sama di 1,4. Oke, biar cepat copy. Kombinasi kedua ada 1,2 untuk date dan STL, dan ada online beban live sisa 1,6 beban ini. Oke, nah setelah yang kombinasi ketiga kita baru menambahkan beban gempanya. Ini adalah 1,37. Nah, 1,37 ini seperti ini, sama 1,37. ED nya 1 dan EDX nya 1 dan EDY nya 0,3. EDX juga 1, EDY itu tadi 0,3. add 1, 2, 3, 5, ada 5 dan sama. Oke, yang keempat NEDY menjadi negatif, modify. Oke, yang kelima TX nya yang negatif, modify. Yang keenam EDY dan EDX negatif. Cat mungkin akan saya ketikkan tanpa bicat dulu. Oke. Dibalik ya ini teman-teman. Nah, di kombinasi yang mulai dari ke sebelah sini, beban live akan dihilangkan seperti di kombinasi sebelah. Jadi ada beban live, dan untuk date dan STL akan jadi 0,73. Modify. Angkat kombinasi lagi, tapi jadi 1 dibalik seperti jadi kita negatifkan semuanya. Nah, sudah 18, sudah oke. Setelah itu kita bisa analyze, cek strukturnya. Analyze. Ini kita pilih yang ini, spaceline. Oke, selanjutnya ini kita run semuanya. Nah, kita save di was fix, bikin folder baru aja, was fix juga namanya. Save sini, analisisnya masih jalan.
boleh lihat seperti ini hasilnya. Setelah itu kita cek strukturnya menggunakan display show table. Yang pertama kita di struktur output diberikan modal X ratio. Ini kita ambil semuanya, kita pindah ke Excel. Nah, ini kita cek, kita copy. Di sini saya sudah menyiapkan Excel untuk pengecekannya. Nah, ini perhitungan saya sudah oke, dan ini cukup masukkan. Nah, ini sudah oke, mendekati 100. Kita cek ini peraturannya sama, sudah semua. Selanjutnya adalah table based reaction. Jadi ini kita hapus dulu aja, kita hapus dan kita ulangi lagi display show table. Ini base reaction, table base reaction. Kita select, kita hanya untuk mencari di beban gembanya saja. Oke, kita masuk, dapat 4. Pindah ke Excel lagi untuk pengecekan. Nah, kita muncul, kita copy lagi untuk dimasukkan ke Excel yang sudah disiapkan untuk pengecekan. Nah, di sini kan belum oke. Berarti faktor skala gembanya perlu dikalikan dengan ini. Gimana cara melakukannya? Seperti ini. Kita buka dulu. Nah, terus kita ke define di load case. Yep. Nah, di X modify. Scale faktornya kita kalikan dengan hasil yang ada di sini. Pertama arah X 1,11144. 1,11144 80566 775 7748 sudah modify. Oke, harusnya XDA juga sama, modify dikalikan dengan skala faktor arah Y 1,111 805 667748 sama 667748 modify. Oke. Nah, kalau sudah, kita analyze ulang, langsung run analyze. Nah, kita bisa cek kapus ini informasinya dulu dan save. Nah, sudah analyze, kita ke display show table. Oke, nah ini ambil ke file, pindah ke Excel ini kita copy semuanya. Ini analisis kedua kita masukkan. Nah, sudah pas, faktor skala 1 oke semua. Lihat, oke, ini lebih besar atau sama dengan ini sudah. Oke. Yang terakhir adalah table join displacement. Ini bisa kita hapus dulu dan terus kita pindah ke display. Bentar, kita tandai dulu. Kita menggunakan objek ini, cek 28 27 26 dan 25 display show table. Nah, kita join output displacement.
double joint displacement. Hari ini kita cuma di beban yang D saja. Oke. Nah, kita lihat dari 25, 26, 27, 28 sesuai dengan titik yang tadi saya sudah tandai. Kita pindahkan ke Excel seperti sebelumnya. Excel. Nah, ini sudah kita copy untuk dimasukkan ke dalam sini. Setelah kita copy, cek. Nah, ini oke semua. Dimana izin lebih besar dari ini, sangat lebih besar. Kalau sudah semua, ini kan tadi jadi 1,5 itu didapat dari data itu sebelumnya. Jadi tabel saya ini 1726, tadi juga 38, dan kategori seismiknya juga. Setelah ini oke semua, kita bisa lanjut untuk melihat ke struktur bakal atau tidak. Ya, ini kita bisa tutup, ini kita tutup. Yang pertama itu ini. Nah, ini sesuai, ini sudah sesuai semuanya. Sebetulnya T, tapi STS nya ini kita sesuaikan dengan STS punya kita, dimana STS kita itu 0,8325 sesuai perhitungan, ada di dalam sini. Nah, kita udah oke. Nah, terus kita select all juga, lihat ke override framing type, karena kita itu SRPMK, jadi kita spesial khusus. Oke. Nah, untuk sebelum melakukan struktur desain, kita masukkan pembebanan yang ada terlebih dahulu. Semua kombinasi ini kita masukkan, add 18 kombinasi ini kita masukkan. Oke. Terus bisa kita start design. Nah, untuk memastikan ada struktur semuanya tersambung dengan ini. Nah, analyze and design section for all concrete frame sudah pas. Selanjutnya, apakah semua struktur kita mampu menahan beban yang ada? Kita cek. All concrete frame face the stress or apakah positive check. Nah, ini sudah aman. Untuknya kita pindah ke sini, kita bikin X6. Nah, seperti ini. Ini kalau kalian ingin melihat bebanannya, pertama bisa kita lihat di aksial dan view value. Nah, aksialnya seperti ini, 95, dan sebagainya. Ini dan aksial. Kalau mau lihat shear-nya 3,3. Ini untuk banjirnya, dan terakhir itu ban momennya. Ini terus kita kembalikan ke XY seperti sebelumnya. Untuk membuat pembukaan ini yang bisa dilakukan pembukaan pada gedung bertingkat M11. Nah, bisa lihat ini daerah tumpuannya di sini. Ini daerah lapangan. Coba cek, lihat. Nah, kalian jadi tahu
seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita tahu ini, kita melakukan pengecekan struktur. Sudah ada Excel-nya, jadi tinggal kita masukkan struktur-struktur dan bukan yang kita itu ini pertama dari desain pola kontur. Ini semua sudah ada. Ini kita ganti dulu, B1 nya punya kita itu 450 dan ini 400. Ini kita 350, ini 500. Nah, ini bisa kita akan menyamakan dulu bentang L nya punya kita 4, benar. Bentang bersihnya segini, pada ini. Nah, ternyata ada beban aksialnya. Dimana kita dapatkan beban aksial? Selanjutnya adalah menghitung kebutuhan tulangan. Pertama kita balok, kita ngambil yang balok paling rendah. Kita ubah dulu ini ke display desain info. Oke. Nah, untuk satuannya kita ubah ke Newton mm. Nah, bisa dilihat di sini 8,75. Ini terberat. Dan untuk memasukkan ke Excel ini, kita membutuhkan mencari gaya aksial. Ini masih gaya aksial dari perhitungan sebelumnya. Gimana cara mendapatkan gaya aksialnya? Seperti ini. Kita pertama cek dulu balok ini. Nah, yang mengakibatkan gaya untuk balok ini terbesar adalah dikon 14. Oke. Nah, kita bisa cek di sini, di ini set frame. Di sini ada dikon 14, masukkan aksial, apply. Nah, ini lihat di sini kita bisa melihat harganya 2,48. Yang 10 aksial harganya 2,48. Bisa dilihat kita ganti ke kilometer.
Di sini tuh menumpu beban aksial 5,77. Kita lihat yang lain. Kita ganti ke KN sama. Kita masukkan beban aksial untuk balok itu sekitar 5 sama 0,581 itu yang paling besar ya. Enter. Nah, ini bisa dilihat. Oh, ini kan bisa yang tidak oke karena ini untuk ngakalin yang nggak oke ini bisa kita ubah di jumlahnya. Kita jadikan 5. Sudah oke. Jadikan 5. Oke, nah ini sudah oke semua. Lalu ini adalah balok, beban aksial juga sama seperti ini. Sudah semua kita pakai X semua. Terus gaya aksial PU kolom. Nah, ini kita akan cari gaya aksial pada kolom. Caranya sama seperti tadi, kita ubah gridnya menjadi XY. Kita pencet. Nah, kita ubah ke KN. Ini gaya aksial terbesar, bisa kita lihat di 83,763. Kita masukkan di sini 83,763. Enter. Nah, ini tidak oke karena ini tidak oke dan ini juga tidak oke. Bisa kita atur di jaraknya, kita di diameternya, jumlahnya kita tambah jadi 14. Masih nggak oke. Kita kaliin di jumlah sama. Oke, karena terlalu besar ya teman-teman. Kita kalikan ke 12. Kurangnya terus jadikan 29 bisa. Sama saja tidak oke. Tidak oke itu di syarat gaya aksial. Mungkin ini bisa diakalin sampai bisa tepat oke teman-teman, tapi karena ini video pembahasan jadi kita langsung lewati. Di sini untuk tulangan geser kolom juga pakai SMAX, dan terakhir penulangan desain plat RX. Dan karena kita sama, jadi ini seperti pertemuan sebelumnya sudah oke semua. Ya, mungkin cukup video dari saya mengenai cara pembebanan gempa pada SAP, dan semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam pengaplikasian beban gempa menggunakan SAP 2000. Terima kasih.